She know that her ass fat, that's on me, she'll give us a backhand. We got them drugs, but they up in the backpack. I make her dance, you can say I'm a bad man. Grabbing on the goodies, putting on my hoodie. You ain't do shit, little nigga, you a rookie. I'm down. She know that her ass fat, that's on me, she'll give us a backhand. We got them drugs, but they up in the backpack. I make her dance, you can say I'm a bad man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan STID, Ibu, dari program studi PAI semester 2, kami mendapatkan tugas dari dosen kami, yaitu dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Kami disuruh untuk mewawancarai guru BK di MAN 1 Tabalong ini. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Triana Rehesti, dipanggilnya Ibu Hesti. Baik, Ibu Hesti, bisa langsung kita ke pertanyaannya, Ibu? Boleh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah layanan bimbingan dan konseling di MAN 1 Tabalong ini memiliki jadwal khusus, Ibu? Tidak, karena jika ada penjadwalan tuh artinya maaf, begini, penjadwalan tuh artinya kan tahu kan permasalahan anak sudah. Nah, kami ini punya permasalahan kadang hari ini bisa hari ini juga, belanja besok. Nah, kalau terjadwal tuh tidak, karena anak datang pun kami tidak terjadwal. Artinya kami terbuka, ruangan itu terbuka kapan saja, kecuali Ibu, karena Ibu ada jam pelajaran juga lah, masuk kelas juga, kecuali ada jam baru Ibu tidak bisa. Jika ada waktu luang siapa aja boleh, dan itu tidak terjadwal, itu aja. Dan jika ada permasalahan datang aja ke ruang BK, itu aja. Oke, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ya, Ibu. Oke, yang pertanyaan kedua, apakah sekolahan ini memiliki ruangan khusus untuk bimbingan dan konseling itu, Ibu? Iya, karena itu menunjang anak-anak agar privasinya dijaga. Nah, karena privasi itu penting untuk anak-anak. Permasalahan anak tuh tidak semuanya bisa kita sebutkan atau kita ceritakan. Itu banyak privasi, sehingga ada ruangan BK di sekolahan. Untuk keamanan dia juga. Jadi adanya ruangan itu membuat dia merasa nyaman dan aman, dan itu privasi. Oke. Berarti fungsinya itu supaya tadi ya, Ibu, menjaga privasi siswanya. Oke. Lanjut, Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga. Biasanya, Ibu, kalau siswa itu suka datang sendiri ke ruangan BK-nya atau ada panggilan dari guru BK-nya, itu bagaimana, Ibu? Jika mau ada yang dibicarakan, mereka datang sendiri. Tapi kalau memang ada sesuatu anak, biasanya kan kami masuk kelas kan ya, terlihat wajah anak tuh ada yang beda. Jadi kenapa nak? Dia diam terus cerita, boleh Kak Ulun cerita, boleh kita ke ruangan, tapi Ulun supan aja, tapi hendak pian panggil. Nah, atas kesepakatan anak, lalulah dipanggil tuh keinginan dia. Malu Bu, jor, kalau kan kadang ada anak yang memang malu, ada yang memang tidak malu untuk bicara, tapi ada ya beda-beda anak. Jadi oke, Ibu panggil, nanti Ibu panggil. Terus panggilan itu, terus ada lagi yang panggilan memang anak yang bermasalah, misalnya berokok atau bolos. Nah, itu adalah panggilan yang bernama ini, dipanggil ke kantor. Tapi bisa juga anak itu dengan panggilan, kadang dipanggil itu dia malu kan. Kalau guru BK yang memanggil, artinya ini ada masalah nih. Nah, seluruh sekolah pasti tahu kan. Nah, ada apa aja jadi pertanyaan. Jadi panggilan itu tidak berupa panggilan kepada siswa, dipanggil ke ruang BK, tidak. Jadi panggilan itu berbentuk panggilan kepada siswa yang bernama Nisa, dipanggil karena ada orang tua. Nah, artinya kan dia tidak malu kan. Nah, itu aja. Oke, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut, Ibu.
Kalau untuk permasalahan nih yang paling sering dihadapin oleh guru BK itu apa ya Ibu? Kurangnya ekonomi. Iya. Jadi anak itu biasanya eh, tidak bisa bayar sekolah, tidak bisa bayar seragam ataupun belanja tidak ada kayak itu. Nah, jadi permasalahan itu kebanyakan itu tentang ekonomi ya. Anak itu datang ke ibu bahwa artiannya saya tidak bisa bayar buku bu, ya gimana? Oke, kita akan bantu semampunya dari sekolah karena dari situ juga ibu mendeteksi apa sih maksudnya, mengetahui latar belakangnya lah, anak ini broken home, anak ini dari perceraian, meninggalnya orang tua, yatim atau yatim piatu, sama sekali tidak ada orang tua keduanya, dan hanya mengandalkan uang kakak, dan kakak itu ibaratnya kan tidak sepenuhnya juga kan. Nah, di situ kebanyakan di situ, dan itu dibantu dengan semampunya dari sekolah. Nah, dan kebiasaan dia bekerja, terpaksaan bekerja karena mau ingin besangu lah itu. Nah, ingin ada uang jajan. Nah, dari sekolah pun sebenarnya itu tidak diperbolehkan lah anak bekerja karena kebanyakannya tidak fokus dengan belajar, tapi boleh bekerja dengan catatan bisa menyeimbangkan sekolah dan di rumah. Pekerjaan dan di sekolah, karena pian sekolah adalah kewajiban pian untuk masa depan pian. Kalau bekerja, oke, ibu hendak melajari pian mandiri, artinya mencari uang hanya untuk uang jajan atau menambah bayaran sekolah atau buku itu ya. Baik, terima kasih Ibu. Terus Ibu pernah menangani kasus yang tidak bisa Ibu selesaikan tetapi dialihkan tangan, misalnya ke orang tua atau ke pihak psikolog, seperti itu Ibu? Ada dulu tahun 2023. Nah, itu sebenarnya anak itu pindahan dari pondok. Nah, terus kami lihat anak ini berbeda. Ternyata anak ini mempunyai ketraumaan dalam sekolah dulu. Nah, terus karena kami tidak ahli dalam psikolog ya, guru BK ini tidak ada, walaupun memang di kuliahan tuh ada psikolognya, cuma tidak menguasai dalam hal itu. Nah, jadi kami alihkan dan kami sarankan untuk ke psikolog. Kalau dari ibu hanya binaan dan nasihat. Kalau selebihnya itu lebih tahunya ke psikolog lah. Jadi kami alihkan untuk ke psikolog dan kami sarankan untuk pergi ke psikolog. Nah, itu aja. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, Ibu izin saya ingin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaannya, yang pertama, apa saja Bu kegiatan pendukung yang diselenggarakan di sekolah ini untuk menjunjung layanan bimbingan dan konseling? Kami punya namanya Mega BK. Ya, Mega BK itu adalah kumpulan dari guru-guru BK, dan kemarin baru kami ada pertemuan guru BK, kami sharing tentang cara penanganan siswa dan administrasi BK, kayak home visit, layanan bimbingan konseling, dan jurnal konsultasi ya, itu. Jadi kami sharing itu untuk menunjang itu pekerjaan kami dalam layanan bimbingan konseling supaya profesional. Nah, itu aja. Jadi kami ada punya Mega BK Sekabupaten Tabalong. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah diperbolehkan guru lain menggantikan peran guru BK dalam memberikan layanan konseling? Sebenarnya dalam sekolah ini kan ada wali kelas ya dan mata pelajaran. Jika memang ada permasalahan dengan mata pelajaran memang dia kadang tidak masuk kelas. Nah,
Terus permasalahan itu kan tentang dia tidak masuk kelas di pelajaran matematika misalnya. Nah, itu bisa diselesaikan dengan guru matematikanya langsung. Kenapa dia tidak masuk itu, kenapa, entah dia tidak paham atau apa. Boleh, jika bisa selesai dengan mata pelajaran tersebut, tidak apa-apa, tidak perlu dengan guru BK. Terkecuali memang tidak bisa mengatasi guru mata pelajarannya, boleh diserahkan ke guru BK selanjutnya, dan kami yang menangani anak tersebut jika tidak ada solusi dan tidak tahu apa titik permasalahannya itu, kenapa anak itu tidak masuk sekolah, tidak masuk di dalam kelas maksudnya ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah semua permasalahan siswa ini ditangani oleh guru BK atau ada permasalahan tertentu yang dapat diselesaikan oleh wali kelas atau guru mata pelajaran? Iya, tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya tadi ya, bahwa jika permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh wali kelas ataupun mata pelajaran, oke, tidak apa-apa. Tapi kadang wali kelas dan guru mata pelajaran pun memberitahu kami bahwa anak tersebut ada permasalahan di dalam kelas dengan catatan anak beberapa kali tidak masuk dalam pelajaran matematika. Nah, terus ibaratnya kalau sudah mereka berusaha dalam penanganan siswa, jadi ibu pertanyakan dulu, gimana Julun, sudahkah dengan penanganan pian gimana? Sudah Bu, oke, nggak apa-apa ya. Tapi bila terjadi hal, maksudnya pemberitahuan ke guru BK itu bila ada mengulangi lagi, jadi kembali ke guru BK dengan catatan yang memang tidak ada perubahan. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah guru selain guru BK pernah melakukan kegiatan konseling kepada siswa? Ya, bisa wali kelas atau wakamat kesiswaan. Nah, kita kan ada wakamat kesiswaan kan. Nah, jadi kami ini bekerja sama dengan wakamat kesiswaan. Jika bisa wakamat kesiswaan tidak perlu di BK, karena ke wakamat kesiswaan itu di atas kami. Wakamat kesiswaan tuh, misalnya wakamat kesiswaan tahu diselesaikan wakamat kesiswaan, ya ada apa, kita kan tidak perlu tahu pun tidak apa, ataupun masalah privasi tapi sudah diselesaikan wakamat kesiswaan ya. Jadi karena ada wakamat kesiswaan bisa menyelesaikan masalah siswa. Itu. Oke, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami, Bu. Menurut Ibu, seberapa penting peran layanan bimbingan dan konseling dalam mendukung perkembangan akademik dan non-akademik? Akademik itu biasanya dalam pelajaran ya. Jadi akademik itu kadang siswa memang bisa konsultasi kepada kami, karena mereka segan, maksudnya malu ataupun tidak bisa menyampaikan ke guru mata pelajaran bahwa mereka tidak memahami pelajaran itu tersebut. Dari kami coba dibina tuh, coba untuk pian bertanya dengan guru mata pelajaran kayak apa caranya pian bisa paham. Nah, karena anak tersebut tuh biasanya ngalih Bu, susah untuk bicara aja. Kenapa? Karena ibunya penyarikan misalnya, ya gitu. Sulit Bu, karena aja bilanya dipadahkan kada paham jasidin sarik ya. Jadi Bu, watak guru itu bermacam-macam, ibunya menjelaskan gitu. Terus penyarikan sidin mungkin penyarikannya untuk mendidik pian. Coba jar ibu untuk bertanya dengan pelan-pelan, memang pian tidak bisa. Insya Allah guru akan senang kalau pian bertanya. Mun pian kada paham, pian juga yang rugi. Artinya nilai pian pun jadinya rendah gitu nih. Kalaupun rendah, pasti guru mata pelajaran pun mempertanyakan kenapa ini sampai rendah. Nah, seharusnya jar ulun pian harusnya bertanya dengan ibu mata pelajarannya
langsung julune. Nggih. Itu aja. Terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami tanyakan tadi. Mungkin ini berakhir sudah acara wawancara kami. Terima kasih Ibu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.